Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan GBI River of Life dimanapun Anda berada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memiliki kasih yang nyata bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau tinggikan dan kita mau agungkan nama yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami. Kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama naikkan pujian ini, kita mau sama-sama katakan, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu.
Tuhan, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan
Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau baik bagi kami Tuhan, bahwa kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Satu tujuan kami berkumpul di hadapan hadirat-Mu, di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada hari ini, untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang hidup. Terlebih lagi kami rindu dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkarya melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah hidup kami, inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu yang hidup. Mari kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan Dia karena Dia adalah Allah kita yang hidup. Mari kita mau sama-sama puji Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bangkitnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Biarlah ini menjadi semangat kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarlah suara nafiri. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Segala raja. Haleluya. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Saya ingin percaya bahwa jelas Yesus adalah Tuhan dan Raja kita di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Saya ingin percaya bahwa setiap kita masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau puji Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang ada bagi kami hari-hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
kena percaya bahwa kasih dan kemuliaan Tuhan, bahwa pembuktian Tuhan, bahwa yang mengasihi kita dalam setiap kehidupan kita nyata bagi kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kita masing-masing dapat dikuatkan, diteguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari sebelum kita mendengarkan, kita mau sama-sama naikkan pujian kita mau sembah Dia karena Dia layak untuk ditinggikan, layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan lawatan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kasih setia dan cinta-Mu yang luar biasa bagi kami. Pribadi lepas pribadi kami ada hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Kita mau sama-sama katakan memandang wajah-Mu dan rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kita sama-sama naikkan pujiannya dari awal, memandang wajah-Mu. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku, Bapakku yang baik. Kasih-Mu
Bapa kami yang baik, Bapa yang mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau sempurna bagi kami pribadi lepas pribadi. Haleluya Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya persilahkan kepada hambanya yang melayani. Haleluya, shalom saudaraku yang terkasih GBI River of Life. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapak Pendeta Junaidi Salim yang sudah memberikan sebuah kesempatan untuk saya boleh membawakan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk minggu pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama beribadah. Jikalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu berkati setiap kami umat-Mu dengan firman kasih karunia yang berkuasa membangun kehidupan kami. Bahkan di masa-masa yang sukar hari-hari ini, tetap hati kami bersukacita, tetap mulut kami menyanyi-nyanyi pujian bagi Tuhan, dan kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saudara, tidak terasa 14 bulan sudah kita lewati selama masa pandemi corona yang melanda seluruh dunia. Saya tahu semua orang dalam keadaan kesulitan, kesukaran. Tetapi segala sesuatu ini tidak bisa menghambat sukacita saudara dan saya di dalam Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak pernah akan membiarkanmu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Katakan amin saudara. Saudara, hari ini ada sebuah pesan penting yang saya akan sampaikan kepada saudara. Dan hari ini semua orang sangat membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Amsal 24 ayat 10 berkata, jikalau engkau tawar hati pada masa kesukaran, kecillah kekuatanmu. Saudara, dengan kata lain bahwa tawar hati membuat kita menjadi umat yang tidak berdaya. Tawar hati membuat kita tidak mampu melihat dengan jelas apa yang menjadi jalan keluar atau solusi yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Nah saudara, pertanyaannya pada saat ini, apa yang harus kita miliki supaya umat Tuhan tetap kuat dan tetap bertindak saudara. Saya memberikan tema dari khotbah saya adalah kekuatan orang percaya. Katakan dengan saya, kekuatan orang percaya. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, bagaimana supaya kita menjadi umat yang tetap kuat bahkan di masa-masa yang tidak beruntung seperti hari-hari ini saudara. Dan Tuhan inginkan kita tetap ada di dalam keberadaan kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama saudara, singkat saja. Yang pertama adalah dengan bertobat. Atau bahasa aslinya adalah returning saudara. Katakan dengan saya, bertobat. Yang pertama adalah bertobat. Dalam King James saudara berkata bahwa kita harus return atau kembali saudara. Mungkin selama ini kita sudah berjalan terlalu jauh. Kita sudah melebihi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ini waktunya kembali. Katakan dengan saya, kembali. Saudara, mungkin yang kita dengar hari ini suara Tuhan semakin sayup-sayup. Mungkin persoalan permasalahan sedemikian besar di depan saudara. Kita tidak bisa mendengar dengan jelas. Kenapa? Karena kita mulai mungkin menjauh dari Tuhan. Inilah waktu yang kita kembali mendekat kepadanya saudara. Supaya kita mendengar lebih jelas lagi apa yang menjadi suara Tuhan. Kita kembali kepada titik awal. Mula-mula kita di dalam kasih mula-mula kepada Tuhan. Saudara, dalam semua berita corona yang begitu luar biasa menggemparkan dunia ini, ada sebuah berita baik yang saya baca di Kompas saudara, bahwa ternyata atmosfer di bumi mengalami yang namanya dengan peremajaan. Para ahli khawatir tentang polusi yang sedang merusak atmosfer. Tetapi waktu di masa-masa seperti sekarang ini,
di mana manusia merusak alam ini dan Tuhan memberi kesempatan kembali atmosfer untuk kembali diperbaharui. Akibat corona ini saudara, penurunan emisi di bumi dan semakin baik pada hari-hari. Saudara, bisa saja manusia sudah melebihi batas merusak bumi. Kita harus kembali bersama-sama berpikir tentang kesehatan bumi ini. Manusia harus kembali kepada titik awal rancangan Tuhan atas manusia. Supaya mereka, Tuhan katakan supaya mereka berkuasa, memerintah dan menjaga di atas muka bumi ini. Bukan merusak, mencemari bumi ini. Nah saudara, bagaimana dengan orang percaya hari-hari? Mungkin selama ini saudara dan saya sudah berjalan terlalu jauh. Mungkin saudara dan saya terlalu sibuk dengan keadaan saudara. Ini waktunya kita kembali duduk dan mendengarkan Dia. Katakan amin. So semua keadaan ini pasti ada hikmat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Semua kejadian di atas seluruh bumi ini, Tuhan pasti ada hikmat, ada sesuatu yang Dia ingin ajarkan kepada saudara dan saya. Bahwa kita harus kembali kepada Dia. Bahkan di corona itu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Dan juga orang-orang yang terpanggil. Katakan amin saudara. Katakan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang terpanggil dalam kerajaan Allah. Katakan amin saudara. Saudara, yang kedua adalah dengan tinggal diam. Katakan dengan saya tinggal diam. Saudara, dalam tinggal diam kita baru dapat mendengar dengan jelas apa yang menjadi suara Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak suara yang kita dengar saudara. Suara dari teman-teman kita, suara dari berita yang tiap hari bicara tentang corona, suara dari tetangga-tetangga kita, suara dari televisi, saudara, ada radio yang kita dengar dan lain-lain. Tetapi di dalam semua suara ini, saudara, ada satu suara, yaitu suara Tuhan yang selalu harus kita dengar, suara Tuhan yang selalu kita harus ikuti. Dengan tinggal diam, maka kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Katakan amin. Saudara, hari-hari ini jikalau kita tidak mendengar suara Tuhan, maka kita akan sembarangan berjalan. Tetapi lewat suara Tuhan ini, waktu kita tinggal diam, kita akan dengan jelas mendengar suara Bapa berbicara kepadamu. Hai anakku, jangan takut. Aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Katakan amin saudara. Yang ketiga adalah bagaimana supaya kita tetap kuat saudara. Yang ketiga adalah tinggal tenang. Katakan dengan saya tinggal tenang. Saudara, orang yang hidupnya panik pasti banyak melakukan kesalahan saudara. Saudara, panik membuat hikmat kita dan kewaspadaan kita menjadi mandul. Seringkali kita dengar bahwa pada waktu kebakaran saudara, ibu-ibu bisa keluar bukan menggendong bayinya, tetapi dia malah menggendong gulingnya saudara. Banyak orang yang sedang panik, dia bukan mengeluarkan surat-surat berharga, bahkan kadang-kadang dia keluarkan buku anak-anak sekolah mereka saudara. Saudara, di dalam kepanikan orang-orang tidak bisa berpikir dengan jelas. Saudara, bahkan orang banyak yang mati tenggelam di dalam kolam yang dangkal. Kenapa? Karena dia panik saudara. Dia tidak tahu apa yang harus dia raih, makanya dia panik. Makanya Alkitab dengan jelas di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu apa? Dapat berdoa. Saudara, kuasai dirimu menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa dengan doa-doa yang tepat saudara. Katakan amin. Saudara, kadang-kadang jawaban tidak langsung Tuhan berikan, tetapi pasti di dalam doa-doa kita Allah mendengar. Dan Dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap orang-orang yang hidupnya datang dengan tenang berdoa kepada Bapa di sorga. Saudara, saya masih ingat ketika kisah Daud terjepit saudara. Waktu Daud di Ziklag saudara, di mana kampung halamannya terbakar. Segala sesuatu kacau saudara. Bahkan banyak suami, istri mereka, anak-anak mereka, harta benda mereka, bahkan hewan mereka diambil oleh orang-orang Amalek. Dan di situ seluruh dari para pasukannya menderita, mereka menangis, bersedih dengan sedemikian.
Lalu mereka dikatakan mereka di dalam kesedihan yang ingin melempar Daud dengan batu. Kenapa? Karena mereka sedih. Dan keadaan itu Daud teramat sangat terjepit. Tetapi apa yang dilakukan Daud, saudara? Yang luar biasa adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu di situ apa yang terjadi? Tuhan memberi jalan keluar kepada Daud. Bahkan tidak ada satupun yang hilang. Maka mereka membagi-bagikan jarahan. Kenapa? Karena dengan tinggal tenang, kekuatan Tuhan diberikan kepada setiap kita. Katakan amin. Saudara, orang yang tenang dapat mengambil tindakan dengan tepat dan efektif. Saudara, saya mau katakan gini kepada saudara. Hari-hari ini, ayo tenangkan seluruh keberadaanmu. Percaya bahwa Allah sedang bekerja hari-hari ini. Dan saudara dan saya adalah prioritas Allah sebagai orang-orang percaya. Katakan amin, saudara. Yang keempat adalah dengan percaya. Katakan dengan saya percaya. Saudara, saya selalu katakan jikalau kita sudah melakukan semua ini dengan disiplin dan dengan baik, selebihnya adalah bagian daripada Tuhan. Kekuatan terbesar daripada kehidupan anak-anak Tuhan adalah percaya. Artinya dia harus punya iman, percaya, berpegang kepada Tuhan. Saudara, hidup ini jangan terlalu mandiri. Kalau saudara menjadi orang yang mandiri, apa-apa enggak melibatkan Tuhan, saudara. Saudara menjadi orang yang mudah sekali stres. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan dengan iman percaya bahwa Allah pasti akan memelihara kehidupanmu. Katakan amin, saudara. Saudara, kita harus akui bahwa kekuatan kita sendiri sangat terbatas. Karena itu kita butuh kekuatan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus beriman, selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan, walaupun hari-hari saya melihat kemustahilan di depan saya, tetapi kau percaya bahwa jikalau engkau yang bekerja, jikalau engkau yang buka jalan, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Saudara, ayo hari-hari beriman, bergantung penuh kepada Tuhan Allah kita yang mengasihi kita, yang selalu ada di pihak kita. Saudara, kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan melakukan bagian dia. Dia akan mengurapi dan memberkati kita dengan kekuatan kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin, saudara. Hari ini simpel saja. Yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sukar seperti hari-hari ini, saudara. Yang pertama adalah kita perlu bertobat kembali, saudara. Bahasa aslinya adalah returning. Mungkin kita sudah berjalan terlalu jauh. Ini waktunya kita kembali kepada kekuatan Bapa. Yang kedua adalah tinggal diam, masuk hadirat Tuhan. Saya masih ingat waktu Paulus dan Silas ada di tengah-tengah penjara yang sedemikian mendera mereka. Waktu mereka mungkin dalam keadaan tubuh yang kesakitan setelah dipukuli, saudara. Tetapi Paulus dan Silas, dia tinggal diam, saudara. Dia masuk hadirat Tuhan, dia memuji Tuhan Allahnya. Dan di situ dikatakan sendi-sendi penjara terlepas. Dan bahkan saya percaya seluruh tawanan di tempat itu mengalami revival. Bahkan di masa yang sukar, Paulus dan Silas masih melakukan sebuah revival. Kepala penjara di pertobatan, saudara. Yang ketiga, kita harus tetap tinggal tenang. Katakan, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Katakan amin, saudara. Saudara, dalam ketenangan hikmat akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Tuhan selalu katakan bahwa hikmat itu atau Sophia dalam bahasa aslinya, kita akan mengetahui segala sesuatu. Allah akan mengajar kepada saudara dan saya waktu kita tinggal tenang di dalam hadiratnya. Yang keempat adalah percaya saja. Katakan percaya saja. Waktu kita mempunyai kepercayaan penuh kepada Bapamu yang di sorga. Saudara, seorang ayah merindukan anak-anaknya untuk mempercayai dia. Seorang ayah ingin anak-anaknya percaya penuh kepada dia. Saudara, waktu saudara percaya, mempunyai iman, maka iman saudara akan mengalahkan dunia ini. Katakan amin, saudara. Saudara, satu saat ada seorang ayah berbicara kepada kedua anaknya, saudara. Anak sulung dan anak bungsu. Dia bilang, nak, di dalam kehidupanmu kau harus ambil prinsip ini.
Yang pertama adalah jangan pernah memberikan piutang kepada siapapun. Jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Yang kedua adalah jangan pernah kena matahari secara langsung. Saudara, setelah 5 tahun akhirnya setelah itu gak lama ayahnya meninggal saudara. Dan kedua remaja itu tumbuh dewasa, mereka mulai berusaha. 5 tahun kemudian ibunya mulai mengunjungi sang sulung. Dia bilang, "Nak, kenapa kok bisnismu seperti ini?" Dia bilang, "Ibu," yang sulung berkata, "Ibu, aku ingat janji apa yang menjadi nasihat Papa. Papa katakan jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Karena itu usaha saya nggak pernah nagih utang. Akhirnya modal saya habis." Yang kedua, Papa katakan bahwa jangan pernah kena matahari secara langsung. Karena saya hanya punya motor, makanya saya harus kejar taksi setiap hari. Hasilnya seperti ini, Ma. Saudara, ibunya merenung. Lalu dia pergi ke anak yang bungsu, saudara. Dia tanya kepada anak, "Nak, kok bisnismu begitu sukses? Apa yang menjadi rahasiamu?" Lalu yang bungsu berkata, "Ma, aku ingat kata-kata Papa. Papa katakan bahwa jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Karena itu di dalam usaha saya nggak pernah memberi piutang kepada siapapun. Dan dengan modal yang ada, saya memberi banyak sedekah kepada banyak orang. Akhirnya modal saya menjadi berkat, Ma." Yang kedua adalah Papa katakan bahwa jangan pernah kena matahari secara langsung. Karena itu sebelum matahari terbit, aku sudah pergi ke toko, sudah mengusahakannya. Dan setelah matahari terbenam, saya baru pulang. Dan di situ pelanggan saya mendapat waktu leluasa untuk membeli barang-barang saya. Dan inilah hasilnya. Saudara bisa bayangkan bahwa nasihat yang sama dengan hasil yang berbeda. Hari-hari ini saudara tetap mempunyai hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan saya percaya setiap nasihat yang diberikan, seperti Musa katakan kepada bangsa Israel, bahwa segala sesuatu diperintahkan Tuhan Allahmu supaya engkau hidup. Bukan hanya hidup, tetapi engkau beruntung di dalam segala jalan-jalanmu. Saudara, itu tetapi bangsa Israel menganggap segala hukum Allah adalah untuk mengontrol mereka. Saudara, hari-hari ini apa yang menjadi firman Allah, ketahuilah bahwa apa yang ada dalam firman-Nya, segala sesuatu adalah yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Saudara, hari-hari ini sebagai umat Tuhan, Tuhan inginkan saudara dan saya bukan hanya tetap kuat, tetapi bertindak. Saudara menjadi terang dan garam dunia di dalam kondisi dunia yang sedang begitu gelap hari-hari ini. Inilah waktunya saudara dan saya diberi kekuatan untuk bersinar bagi dunia ini. Tuhan telah menyediakan bagi kita semua. Katakan amin, saudara. Saudara, kita naikkan satu pujian. Dia yang membuka jalan, saudara. Di mana jalan di tengah-tengah lautan. Dia memberi mata air di tengah padang gurun. Saudara, lagu ini sangat indah. Yuk kita naikkan pujian sebelum kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi saudara. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Angkat tanganmu saudara. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah.
Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Saudara, hari-hari mungkin kau merasa hidupmu berat, tetapi percayalah bahwa sebelum corona ini terjadi, saudara dan saya sudah dalam pikirannya, ada di dalam rancangannya. Karena engkau adalah orang-orang yang telah diprioritaskan Tuhan untuk ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Jangan takut. Yang pasti Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan pelihara saudara. Dia akan membuka jalan di tengah-tengah lautan. Dia yang memberikan mata air bahkan di tengah-tengah padang gurun. Kita berdoa, angkat tanganmu saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, aku percaya di masa sesukar apapun engkau sanggup membalikkan keadaan bagi orang-orang yang selalu bersandar kepadamu. Hari ini aku berdoa berkat-Mu atas jemaat GBI River of Life. Kasih dan anugerah-Mu kau curahkan dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, waktu umat-Mu melewati padang gurun, engkau ada di sana. Tiang awan, tiang api-Mu menyertai setiap orang-orang percaya. Urapi kami, urapi ya Abah. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Junaidi Salim dan Ibu dan seluruh keluarga yang ada. Dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sampai jumpa saudaraku. Shalom. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Mari seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, khususnya jemaat GBI River of Life dan seluruh pelayan Tuhan, mari terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Percaya dan sudah menerima berkat secara iman, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you all and happy Sunday.